Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dia Yorestu Mulia. Saya dari Prodi Teknik Industri Angkatan 24. Kali ini saya akan membahas beberapa materi yang ada di mata kuliah proses manufaktur. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke materi. Oke, di sini ada definisi proses manufaktur. Teman-teman, secara definisi, proses manufaktur bukan sekedar membuat barang, melainkan sebuah proses fisika dan kimia untuk mengubah geometri, sifat, hingga tampilan suatu material awal menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah dan siap digunakan oleh konsumen. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, komprehensif. Memahami dasar proses permesinan, pembentukan atau forming, permodelan, molding, secara analisis sistem manufaktur modern. Yang kedua, implementasi. Mampu membedakan berbagai jenis proses pengecoran, teknik pengolahan plastik, dan parameter kualitas produk akhir. Selanjutnya, salah satu metode paling dominan dan tertua di industri adalah pengecoran pasir. Mengapa metode ini sangat populer? Pertama, karena fleksibilitasnya yang tinggi. Metode ini bisa digunakan untuk hampir semua jenis logam, termasuk yang memiliki titik lebur sangat tinggi. Kedua, kapasitas ukurannya sangat luas. Mulai dari komponen mesin sekecil komponen otomotif hingga baling-baling kapal kargo yang sangat besar. Selain itu, biayanya relatif ekonomis, baik untuk produksi satuan maupun massal. Selanjutnya, siklus pengecoran pasir. Yang pertama, pattern making, pembuatan pola, kayu atau logam. Yang kedua, mold making, pemampatan pasir, cetak. Yang ketiga, penuangan logam cair, solidification. Yang keempat, solidification, pendinginan dan pengerasan. Yang kelima, cleaning, pembersihan dan inspeksi. Next, klasifikasi sistem cetakan. Yang pertama ada expandable mold. Cetakan ini hanya bisa digunakan sekali karena harus dihancurkan untuk mengambil produknya. Yang kedua, permanent mold. Cetakan ini terbuat dari logam berkekuatan tinggi sehingga bisa digunakan berulang-ulang hingga ribuan kali. Next, sifat dan jenis bahan plastik. Yang pertama, termoplastik. Jenis plastik yang akan melunak jika dipanaskan dan mengeras kembali saat dingin. Keunggulannya adalah dapat didaur ulang berulang kali, contohnya adalah polietilen, nilon, dan vinil. Yang kedua, thermosetting, jenis plastik yang hanya mengalami satu kali siklus pelunakan. Setelah mengalami reaksi kimiawi atau polimerisasi, strukturnya akan mengeras secara permanen dan tidak bisa dilunakkan kembali. Contohnya fenolik, resin amino, dan epoksi. Next, teknik pencetakan plastik. Yang pertama, injection. Bahan cair diinjeksikan ke cetakan tertutup dengan tekanan tinggi. Yang kedua, extrusion. Massa kental didorong melalui dia untuk profil kontinu. Yang ketiga, rotation. Gaya sentrifugal meratakan partikel cair pada dinding cetakan. Selanjutnya, operasi lembar logam. Proses pembentukan plat logam dengan ketebalan 0,4 mm hingga 6 mm menggunakan pengerjaan dingin. Yang pertama, cutting, pemotongan. Yang kedua ada bending, penekukan. Yang ketiga ada drawing, penarikan untuk bentuk cangkir. Next, pertimbangan desain produk cor. Yang pertama, geometri. Rancangan geometri sesederhana mungkin untuk memudahkan pembuatan cetakan dan mengeluarkan produk. Yang kedua, sudut tajam.
Hindari sudut tajam karena menjadi sumber konsentrasi tegangan, stres, dan potensi keretakan. Yang ketiga, toleransi. Karena proses pengecoran memiliki presisi dimensi yang relatif rendah dibandingkan proses mesin bubut atau CNC, kita harus selalu memberikan toleransi pemesinan ekstra sebesar 1,5 hingga 3 mm untuk proses finishing. Oke, sebagai penutup, berikut adalah perangkat keras atau peralatan utama yang digunakan di lantai produksi. Pada pengerjaan lembar logam, kita menggunakan mesin punch dan press yang terdiri dari punch holder, penahan alat potong, stripper, pelepas plat dari pisau, deholder, dudukan cetakan bawah, dan flywheel sebagai penyimpan energi mekanik mesin. Sedangkan pada proses pengecoran, pilihan tungku pelebur disesuaikan dengan jenis logam. Tungku kupola khusus untuk besi tuang, tungku crucible untuk logam non-ferro seperti aluminium, serta tungku electric arc dan induction yang memanfaatkan listrik dan medan magnet untuk melebur baja berkekuatan tinggi. Oke guys, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proses manufaktur. Sekian, terima kasih.